setiap malam Mbah Kiai Khudori Tegalrejo itu selalu menimba air yang kemudian air dituangkan di tempat wudhu tersebut, semuanya sampai penuh. Istrinya seorang laki-laki yang munafik, yang kemudian berkah kesolihahan seorang istri, orang yang munafik ini bisa tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Sahabat-sahabatku sekalian dan saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi dalam channel Pencari Berkah, yang tentunya pada channel kali ini akan berbeda dengan yang kemarin, dan insya Allah apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita berikan kepada saudara-saudara maupun sahabat-sahabatku sekalian, semoga ada berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya tidak akan membahas tentang fikih, tidak akan membahas tentang Ramadan, tidak akan membahas tentang apapun, melainkan saya akan membahas sedikit tentang sebuah kebaikan dari pribadi masing-masing seseorang, yang mana kebaikan pribadi masing-masing seseorang insya Allah akan memberikan suatu keberkahan baik dalam dirinya maupun nanti dalam keturunannya ataupun anak cucunya. Sebagaimana dalam sebuah kisah dijelaskan, kalau dalam kitab Azwaja ini ada keterangan, ada sebuah kisah karangan daripada Syekh Musa Mustafa bin Sofi bin Musa At-Tamani. Ini ada sebuah sedikit kisah yang diterangkan dahulu kala dalam sebuah judul Imro'atur Rajul Al-Munafik At-Taib. Jadi istrinya seorang laki-laki yang munafik, yang kemudian berkah kesolihahan seorang istri, orang yang munafik ini bisa tobat. Nah, Hukiya anna imro'atan kana laha zaujun munafikun wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Nah, ini. Jadi zaman dahulu itu ada seorang perempuan yang Masya Allah luar biasa, solihahnya Masya Allah. Kalau mau cari di zaman sekarang kayaknya sulit. Yang cantik banyak, tapi yang solihah yang seperti ini sulit kayaknya. Ini maupun yang namanya sekelas namanya siapa, artis ternama atau mungkin siapalah, sulit. Karena apa? Keterangan di sini adalah setiap harinya, setiap dia berkata maupun melakukan suatu amali apapun, tidak pernah lupa dengan menyebut bismillah. Wah, ini sangat sulit. Jadi mau masak, mau mencuci piring, mencuci pakaian, pokoknya berbuat apapun selalu mengucapkan lafaz bismillah. Wah, ini subhanallah, sulit mencari seorang perempuan yang zaman sekarang seperti itu, sulit. Faqala zaujuha, kemudian suaminya berkata, laf alanna ma ahjaluhabi. Ya, karena suaminya itu tergolong orang yang munafik, sesuai judul yang di atas tadi, justru malah benci, merasa risih dengan ucapan istrinya yang sedikit-sedikit bismillah, sedikit-sedikit bismillah, sedikit-sedikit bismillah. Ya, ini kan aneh. Makanya kadang yang perlu kita sadari, kalau kita menegakkan suatu hal yang baik kok kita tidak suka, berarti mungkin dalam hati kita masih ada rasa munafik, ya mungkin semacam itu. Contoh kecil, mungkin ada adzan kok kita malah tidak suka, ya ini perlu dipertanyakan. Ada takbiran kok malah kita tidak suka, ini juga perlu dipertanyakan, ya. Ini sama, istrinya ini bilangnya bismillah, mau minum bismillahirrahmanirrahim, masak bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akhirnya suaminya risih, yang kemudian laf ala nama ahjaluhabi,
suaminya ini punya rencana jahat, ingin ngerjai. Yang mana suaminya ini jahil, punya rencana jahat, ingin ngerjai istrinya, yang kemudian fadafa'a ilaiha surratan wa qala laha ihfadhiha. Kemudian seorang istri ini dikasih suatu kantong berisi uang oleh suaminya, dan suaminya berkata, jagalah kantong ini yang berisi uang, dan nanti akan saya ambil lagi, nanti akan saya minta lagi ketika saya butuh. Fawadu'atha fi mahalin wa ghatatha faghafalaha wa akhadha as-surata wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Kemudian ini, setelah istri menerima suatu kantong yang berisi uang dari suami, kemudian diterima oleh istri tersebut, terus ditaruh di suatu tempat dan dikunci. Katakanlah misalkan ditaruh di suatu lemari, kemudian dikunci oleh seorang istri. Namun suatu malam, faghafalaha wa akhadha as-surata wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Karena suami ini sudah punya rencana yang jahat, akhirnya apa? Suami ini secara diam-diam ketika malam hari istrinya sedang tidur pulas, ini suami akhirnya bangun. Setelah bangun, tadi dicari tempat di mana seorang istri menyembunyikan kantong yang berisi uang. Kemudian setelah ketemu, kantong ini dibuang di sumur di dekat rumahnya. Wah, ini Masya Allah, jahatnya ini semacam itu, jahilnya semacam itu. Karena apa? Karena hanya risih atau benci, tidak enak ketika sedikit-sedikit seorang istri mengucapkan bismillah. Kemudian summa talabaha minha. Nah, ini setelah selesai membuang kantong yang berisi uang di sumur, kemudian sang suami pura-pura tidur lagi. Kemudian hari, akhirnya sang suami meminta, wahai istriku, kantong yang berisi uang tadi saya mau minta lagi karena ternyata saya ada hajat. Akhirnya seorang istri faja'at ila mahaliha wa qalat bismillah. Yang akhirnya karena seorang istri ini adalah wanita yang solihah, wanita yang baik, akhlaknya yang baik, dan tidak pernah lepas, tidak pernah lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Berbakti kepada suami, menurut terhadap suami, dan dia berjalan melangkah menuju lemari yang tadi ada kantong yang berupa uang yang dikasihkan suaminya. Akhirnya setelah dekat di lemari, membuka kunci dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fa'amarullahu. Nah, inilah disinilah letak keajaiban, letak kudrah iroda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amarullahu ta'ala Jibrila ayyungzila sari'an wa yu'idu as-surata ila makaniha. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil daripada kantong yang berisi uang yang sudah dibuang di sumur tadi dan dikembalikan kepada tempat semula, yakni di lemari. Fawadu'at yadaha litakhudaha wa wajadatha kama wadu'atha. Yang kemudian lemari dibuka, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, subhanallah, kantong yang berisi uang tadi ternyata masih ada dalam lemari, kemudian dikasihkan kepada seorang suami. Fata'ajaba zawjuha wa taba ilallahi ta'ala. Yang disitulah menjadikan suatu asbab bahwa apa? Dengan kejadian yang semacam itu, seorang suami yang tadinya munafik, jahat, tidak baik, karena kesolihan seorang istri, akhirnya sang suami menjadi tobat dan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwasanya insya Allah dengan kebaikan daripada diri pribadi masing-masing, baik seorang istri maupun suami, saya yakin bahwasanya semua itu akan memberikan suatu dampak yang positif, memberikan suatu dampak yang baik, yang tidak hanya kepada seorang suami dan istri, melainkan insya Allah akan merambah kepada anak-anak maupun cucunya. Sebagaimana yang sudah sering kita lihat, sebagaimana yang sudah sering kita dengar, seperti para masyayikh, para kiai-kiai yang Masya Allah luar biasa, sampai sekarang pondoknya juga eksis, sampai sekarang pondoknya juga memberikan berkah yang begitu luar biasa.
seperti Pondok Lirboyo, seperti Pondok Tegalrejo, seperti Pondok Sarang, Ploso dan lain sebagainya, itu tidak lepas daripada kebaikan, kesolihan daripada seorang muassis ataupun seorang pengasuh yang kemudian berturun merambah kepada generasi anak cucu bahkan sampai generasi 3, 4, 5 dan seterusnya. Sebagaimana contoh sebagian kiai yang pernah sampai kepada saya, yang pernah saya dengar, dan ini cerita langsung dari beliau Kiai Haji Mahin Khudori, bahwasanya ayah beliau Kiai Haji almarhum almarfulah Simbah Kiai Haji Khudori Tegalrejo itu dulu waktu mondok di Lasem, di pondoknya Kiai Baidowi, itu waktu selama mondok di sana beliau tirakatnya adalah setiap malam beliau menimba air yang kemudian air itu dituangkan di tempat wudhu atau tempat mandinya para santri. Mungkin kalau gambaran saya sumur zaman dahulu, tempat mandi atau tempat wudhu zaman dahulu itu adalah sumur yang kemudian ada kotaan masing-masing, ada 1, 2, 3 sampai berapa, yang kemudian setiap kota itu ada penampungan air sendiri-sendiri. Sebagaimana di Lirboyo waktu itu juga semacam itu. Nah, mungkin gambarannya semacam itu. Nah, ini setiap malam Simbah Kiai Khudori Tegalrejo itu selalu menimba air yang kemudian air dituangkan di tempat wudhu tersebut. Semuanya sampai penuh. Dan itu setiap malam sampai bertahun-tahun tidak ada yang mengetahuinya. Ya akhirnya suatu ketika, ini Masya Allah, suatu ketika beliau ketika malam hari menimba air kemudian dituangkan di tempat wudhu atau tempat mandi para santri, datanglah Simbah Kiai Muslih yang waktu itu juga nyantri di sana, masih sebagai santri di sana, Simbah Kiai Muslih Meranggen almarfulah. Beliau akhirnya mengetahui bahwasanya apa? Ternyata setiap malam yang menimba air adalah Simbah Kiai Khudori. Kemudian Mbah Kiai Muslih itu bertanya, "Loh, Kang, ternyata sing ngebai ini adalah jenengan toh setiap malam?" Jawabannya Mbah Khudori, "Nggih, Kang, tapi nyuwun tulung ojo dikandakne sapa-sapa." Wah, ini wasiat Mbah Kiai Khudori ngoten. Jadi tidak boleh dikatakan kepada siapa-siapa. Akhirnya Mbah Muslih bertanya lagi, "Lah, kenapa Kang kok tidak boleh diceritakan ke siapa-siapa?" Jawaban yang Masya Allah dan menyentuh hati daripada Simbah Kiai Khudori apa? "Ampun Kang, nanti niat saya ndak maleh, niat saya ndak berubah. Karena apa? Karena saya melakukan ini, saya niatnya adalah ikhlas, yang tujuannya diantaranya adalah khidmah kepada para santri. Dan ketika nanti saya khidmah kepada para santri, yang saya inginkan barokah daripada khidmah saya ini, semoga barokah ini meluber turun kepada anak cucu saya." Wah, itu adalah niat daripada Simbah Kiai Khudori. Dan alhasil bisa kita lihat dan bisa kita saksikan bersama-sama sampai sekarang bagaimana pondok pesantrennya masih istiqomah, bahkan berkembang yang luar biasa. Nah, itu tiada lain tiada bukan karena riyadhah, tirakat kebaikan daripada ayahnya, yakni Simbah Kiai Khudori Tegalrejo. Nah, untuk itu bisa kita simpulkan untuk cerita yang awal tadi, seorang istri yang solihah yang bisa merubah daripada ketidakbaikan seorang suami, dan cerita yang lain sebagai penunjang atau penambahan bahwasanya insya Allah kalau seorang laki-laki baik, perempuan baik, saya yakin nanti keturunnya, anak-anaknya, cucunya dan seterusnya, dzurriyyah-dzurriyyahnya insya Allah akan menjadi orang yang baik. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian dari kami pertemuan pada hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa pada video yang akan datang, video yang selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus, simak terus, dan insya Allah semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita uraikan, dan apa yang kita utarakan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara maupun sahabat-sahabatku sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.